Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mutiarasari dari kelas 1210. Di sini saya akan mempresentasikan materi-materi yang sudah saya pelajari selama kelas 12 pada mata pelajaran informatika. Nah, untuk materi pertama, saya akan mempresentasikan nih mengenai pengenalan HTML. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan dulu, apa sih itu HTML? So, HTML merupakan singkatan dari Hypertext Markup Language yang memiliki arti bahasa marka standar yang digunakan untuk membuat suatu halaman website ataupun aplikasi website. Nah, disclaimer dulu, pada HTML ini, kalau kita ingin membuat suatu codingan nih di dalam website, kita harus mengawalinya dengan kata HTML and body dan diakhiri juga dengan kata HTML body. Hanya saja bedanya ke awal sama akhir. Kalau awal itu tidak ada simbol strip, tapi kalau di akhir dia ada simbol stripnya seperti ini. Itu disclaimer dulu ya. Nah, di sini saya sudah membuat codingan yang di setiap simbol-simbolnya itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. So, di sini saya sudah membagi beberapa ya agar memudahkan kita untuk membacanya. Yang pertama, ada H1 atau heading 1. Kalau dari Word atau WPS, kita pasti sudah tahu kan fungsi dari H1 itu apa sih? Yes, benar. Fungsi H1 itu untuk membuat suatu judul. Jadi, di sini jika kita ingin membuat suatu judul, maka harus diawali dengan simbol H1 dan diakhiri dengan simbol H1 yang terdapat simbol penutupnya. Oke. Di sini saya sudah membuat welcome to my channel menggunakan heading 1. Maka ketika di run, hasilnya keluar akan seperti ini. Welcome to my channel. Fontnya akan besar, bold, dan ya, seperti judul-judul pada umumnya. Nah, bedanya H1 sama H2 itu apa sih? Heading 1 sama heading 2 itu apa sih? Kalau heading 1 untuk judul, maka heading 2 itu untuk subjudul. Tuh. Di sini saya sudah membuat menggunakan heading 2 akan muncul seperti ini. Bedanya sedikit. Ya, kita tahu aja fungsinya. Kalau di WPS tuh apa sih heading 2? Heading 2 itu untuk subjudul kan? Ya, pasti ukuran fontnya lebih kecil, tapi sama-sama bold. Seperti itu aja bedanya. Lanjut, ada P. P itu untuk apa sih? Benar sekali. P untuk paragraf. Jika kita ingin membuat suatu paragraf seperti ini, maka harus diawali dan diakhiri dengan simbol P. Tuh, cuman kalau diakhiri pasti ada penutupnya dia ya. Ini. Nah, jadi setiap ingin membuat paragraf harus diawali dengan P. Seperti itu. Nah, lanjut. Ada B, strong, I, U, S, del, dan sub. Kita bahas satu-satu. Mulai dari B. B itu untuk bold. Jadi, jika kita ingin membuat teks dengan font yang bold, maka harus menggunakan simbol B. Sini saya sudah buat contoh teks bold menggunakan simbol B yang keluar seperti ini, guys. Tuh. Lah, kalau kalian bingung kan, strong, kok hasilnya bold? Yes, bold sama strong itu sama.
Saya juga nggak tahu bedanya di apa, tapi yang jelas B sama strong itu sama guys. Yang keluar bakalan bold juga. Jadi nggak perlu panjang lebar yang jelasinnya gitu. And then ada I itu untuk italic atau miring. Nah, kalau kita ingin membuat teks dengan bentuk yang miring atau italic, ya, kita harus menggunakan simbol I, sehingga ketika di run maka akan muncul seperti ini. Tuh. And then ada U untuk underline. Nah, underline ini digunakan untuk menggarisbawahi suatu teks. Maka kita harus menggunakan simbol U yang akan keluar seperti ini. Dia ada garis bawah di bawah teksnya. And then ada S untuk straight through sama del untuk delete. Dia sama kayak B, bold sama strong, untuk memberikan garis tengah di teks seperti itu. And last ada sub. Sub ini untuk apa sih? Nah, subscript. Jadi setiap kata yang menggunakan sub, maka kata tersebut akan berada di bawah seperti ini. Ya, saya jujur jarang menggunakan subscript seperti ini karena jarang ada teks yang menggunakan format seperti ini. Jadi saya personally jarang menggunakan yang seperti itu. Jadi ketika kita ingin membuat suatu teks yang mana salah satu katanya ingin kalian seperti iniin ya formatnya, ya pakai aja simbol sub. Selesai. Nah, seperti kata saya tadi, di sini saya sudah membuat satu codingan hasil dari codingan-codingan yang tadi yang sudah saya campur gitu kan. Sudah saya kombinasiin. Title-nya petunjuk menggunakan buku siswa. Maka ketika di run hasilnya bakalan seperti ini. Mulai dari judul, subjudul, paragraf 1 sampai paragraf 4, yang mana di setiap paragrafnya terdapat simbol-simbol yang sudah kita pelajari tadi, seperti bold, miring, underline, dan lain sebagainya. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Maaf bila kurang paham mengenai presentasi dari saya di sini, tapi inilah yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.